Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 25 September. Untuk IHSG ditutup merah, minus 0,26% ke level 6.998. Secara teknikal untuk IHSG masih bergerak sideways ya. Untuk area supportnya masih di sini di 6.970-an dan resistennya di 7.070-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 25 September, ini kita bisa lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan untuk asingnya lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk hari ini asingnya net sell. Paling banyak keluar untuk asingnya di saham Bank BRI, net sell 260,3 M, kemudian di saham Bank BCA, net sell 108,2 M, di Telkom net sell 104,7 M, Goto, MTK, UNTR juga asingnya keluar. Kemudian yang paling banyak dibeli asing itu untuk hari ini adalah saham Bank BNI ya, dan untuk saham Bank BNI hari ini naik cukup tinggi. Nanti kita akan cek untuk saham BBNI, untuk asingnya net buy 184,5 M. Selain di saham Bank BNI, untuk hari ini asingnya juga masuk di Astra, FILM, NSSS ya. Cuman untuk nilainya sih asingnya lebih banyak yang keluar. Kalau kita cek untuk indeks global hari ini tanggal 25 September untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Untuk indeks US-nya minggu lalu ditutup hijau semua ya. Semoga aja untuk nanti malam untuk indeks US hijau. Untuk besok mungkin kalau aslinya masih ada yang jualan ya, dan enggak rame-rame banget juga ya di IHSG hari ini, hitungannya ya standar lah ya. Semoga aja ini enggak jebol di bawah 6.970-an. Kalau menurut saya sih kemungkinan akan bisa jadi merah dulu di awal market ya. Ya ini sih mungkin masih akan konsolidasi di range area ini antara 6.970-an ya, di atas itu. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama ini yang akan kita bahas adalah saham Bank BRI, yang tadi sempat turun lumayan dalam. Untuk saham Bank BRI ya, sempat turun ke level 5.200 malahan tadi untuk harga terendahnya, cuman ditarik naik di awal market langsung dibuka merah ya, jadi open ke bawah, sempat naik dikit kemudian turun naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham Bank BRI, untuk aslinya net sell ya 260,3 M, ini hitungannya lumayan gede kalau dibandingkan dengan nilai transaksinya 696 M. Coba kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI hari ini tanggal 25 September, kalau secara keseluruhan sih ini didistribusi oleh AK ya. AK-nya net sell 175,6 M, AK, BK, YU ini broker-broker asing. Jadi hari ini aslinya jualan ya, distribusi di saham Bank BRI mungkin taking profit. Kemudian lokalnya yang nampung. Ya, ini udah. Ya semoga aja lokalnya ini ya sanggup buat jaga harga Bank BRI supaya nggak jebol di bawah 5.125. Jadi untuk level harga saat ini sih supportnya lumayan dalam ya di 5.125. Jadi untuk besok mungkin kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemungkinan masih merah ya. Untuk hari ini market maker utamanya di saham Bank BRI, ZP sih kemungkinan tadi yang jaga harga ya, yang ikut naikin saham Bank BRI ZP sih. Untuk ZP hari ini cenderung scalping ya, trading. Untuk nilai transaksinya 325 M dan cuma net pay 9,7 M aja. ZP yang masuk ini ZP asing sih ya hari ini. Ini ZP asing cenderung scalpingan di saham Bank BRI, tapi karena hari ini didistribusi sih untuk besok kalau langsung dibuka merah ya jangan buru-buru entry ya, atau jangan buru-buru masuk dengan nilai yang cukup gede, takutnya akan uji supportnya di 5.100-an. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan untuk area resistennya terdekat ada di level ini 5.350, jadi area resisten Bank BRI. Kalau lihat candlenya sih ini ekornya lumayan tinggi ya, jadi misal naik itu skenario-nya akan nguji resisten dulu di 5.350. Kalau gagal breakout ada kemungkinan koreksi turun ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI sih. Ini kalau kita lihat histori kayaknya udah udah mau koreksi sehat ya. Semoga aja koreksinya sehat, uji support di area sini. Semoga untuk lokalnya bisa jaga harga untuk saham Bank BRI supaya nggak jebol di bawah 5.100 kalau aslinya terus jualan.
Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang hari ini malah diborong asing dan harganya naik 3% lebih. Secara teknikal ini berhasil ATH ya, berhasil nyetak rekor lagi nih, nyetak rekor untuk saham Bank BNI. Kelas di level 10.000 akhirnya kecapai juga ya, 10.000 untuk saham Bank BNI. Secara teknikal ini berhasil breakout di atas 9.950 ya. Dan kalau lihat candlenya setelah nyentuh level tertingginya ini nggak ada perlawanan lagi buat turun, open di awal market langsung naik, nggak ada perlawanan buat turun. Jadi semoga untuk besok masih ini sih masih dijaga di atas 9.950 dan resistennya untuk saham Bank BNI kalau secara Fibonacci ada di level ini 10.300-an ya, 10.350, 10.400 itu area resisten untuk saham Bank BNI secara Fibonacci kalau masih uptrend. Semoga sih masih. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini untuk saham Bank BNI tanggal 25 September secara keseluruhan ini yang akumulasi asing ya, asingnya masuk, lokalnya jualan, harganya naik ya. Ini untuk asingnya yang masuk hari ini di saham Bank BNI ada RX versi asing 100% buy ya, jadi murni akumulasi ini tidak melakukan selling sama sekali. Nilai transaksinya dan net B-nya sama 120,7 M ya. Untuk ZB-nya juga kalau kita perhatikan ini cenderung akumulasi juga ya. Untuk nilai transaksi sama net transaksinya net B-nya nggak beda jauh. Kemudian untuk BK juga net B 48,4 M, CC net B 19,5 M. Kemudian yang keluar untuk aslinya AKKZ. Untuk lokalnya sendiri net B ya. Untuk lokalnya sendiri net sell. Jadi untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Kalau kita cek dari minggu yang lalu, coba untuk RXZB ya yang masuk paling banyak. Jadi untuk Bank BNI untuk besok sih ya mungkin perhatikan saya level ini ya. Misal besok koreksi turun kan kadang kalau habis naik cukup tinggi biasanya hari selanjutnya koreksi turun dulu ya. Kalau saham-saham big cap biasanya sih seperti itu. Mungkin perhatikan saya level ini ya. Kalau sekiranya di area 9.950 itu ada yang jaga harga, nggak bisa jebol, nggak bisa breakdown di bawah ini 9.950, mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Jadi mungkin kalau di awal market merah skenario untuk saham Bank BNI akan menguji supportnya yang di 9.950 ya, ini udah jadi support, kemudian nanti naik lagi. Kalau nggak sideways ya mungkin semoga aja masih bisa naik ya. Secara technical juga ini targetnya 10.350, 10.400an area sini. Mengingat juga aslinya masih naik B hari ini dan masuk lumayan banyak. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Perhatikan saya level ini 9.950, semoga nggak jebol di bawah itu. BBNI kayaknya sih nggak ada news yang gimana-gimana ya. Ya kan nggak ada. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini naik lumayan tinggi 4% lebih ya, setelah kemarin itu berhasil breakout ya di atas 5.400-an. Open market langsung naik. Secara teknikal naik 4,13%. Secara teknikal untuk supportnya 5.400 itu area supportnya, semoga nggak jebol lagi di bawah itu, dan resistennya masih di 5.950. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk hari ini AMMN hari ini tanggal 25 September untuk CC-nya keluar ya. Ketika harganya naik itu katanya CC jualan, ketika harganya turun CC masuk ya. Ini hebatnya, nggak tahu ini market makernya gimana ya. Hari ini untuk asingnya sih bagian masuk ya. Untuk transaksinya didominasi asing. Untuk asingnya yang masuk itu ada BK, AK, BB, ZB versi asing. Untuk BK dan BB ini 100% buy ya, tidak melakukan selling sama sekali nih. Jadi murni akumulasi untuk BK dan ZB. Kemudian AK-nya net buy 20 M-an. Yang distribusi CC asing sih. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, CC versi lokal juga jualan. Untuk besok mungkin ya sebenarnya sih buat patokan mungkin teknikalnya aja ya untuk saham AMMN ini, soalnya udah di atas juga sih.
Kalau di tengah-tengah ini mau langsung nge-HK ya sebenarnya nanggung, tapi kembali lagi disclaimer, kayaknya ada kemungkinan masih naik sih, mengingat sebagian asing juga masih masuk ya, seperti BK, AK, walaupun sesinya jualan kan kadang untuk saham AMMN juga masih naik. Pas waktu ini ya, setelah nyentuh level 4.500-an itu untuk sesinya terus jualan, dan harganya masih bisa naik ya. Ketika koreksi turun cukup dalam, sesinya masuk lagi. Dan hari ini naik, sesinya jualan. Untuk besok semoga aja masih naik sih untuk saham AMMN. Target price-nya ke level ini ya. Perhatikan aja level 5.950, 5.925 itu area resistennya. Dan untuk supportnya ya di sini. Kalau mau entry aman sih mungkin misal koreksi dan dekat area support ini ya. Atau nunggu setelah breakout di volume yang gede. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Semoga aja untuk besok masih bisa naik. BK-nya netbuy. CC-nya nilai transaksinya 129 dan net sell 98 ya. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini naik ya, walaupun tadi sempat turun, tapi ditarik naik lagi, ditutup surplus 2,50% ke level 1640. Jadi di awal market langsung dibuka hijau sih ya, untuk saham Medco langsung dibuka di 1645, turun kemudian naik lagi, turun untuk gap naik lagi. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini di 1680 ya, untuk resistennya masih di sini, dan support terdekatnya di 1500-an. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco, hari ini tanggal 25 September secara keseluruhan sih ada yang akumulasi nih AK netbuy 30 M-an ya. Untuk AK yang masuk ini versi lokal sih ya. Jadi untuk transaksinya ini didominasi oleh lokal. Untuk AK lokalnya netbuy 25M dan AK aslinya netbuy 5M-an. Untuk aslinya sendiri sebenarnya net sell hari ini di saham Medco. Ya, untuk aslinya net sell 23. Ya, cukup banyak sih CC, BK, ZP ya. Untuk aslinya jualan diakumulasi oleh lokal secara keseluruhan, sebenarnya ya ini diakumulasi oleh lokal untuk saham Medco. Yang jadi market maker utamanya MG-nya cenderung scalping ya, MG-YU ini cenderung trading. MG-nya masih netbuy 1,6 M. Untuk YU-nya juga masih netbuy 3,4 M. Semoga aja untuk besok masih bisa naik lagi untuk saham Medco di awal market ya. Perhatikan saja level ini kemungkinan saya akan uji resistennya di 1670-an ya, 1670-an. Perhatikan saja ini 1675. Area sinilah, kalau semoga aja bisa breakout sih. Cuman kalau gagal breakout di atas itu kayaknya ada kemungkinan untuk saham Medco akan konsolidasi dulu di range area 1500 sampai 1670-80-an. Oke, itu untuk saham Medco ya. Kalau mau entry ya nanggung, ini udah mendekati resisten ya, resikonya juga lumayan gede apalagi di pucuk. Mending pas ini dekat-dekat area supportnya, atau ya nunggu konfirmasi aja ini apakah berhasil breakout atau enggak. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PGEO ya, yang hari ini naik lagi. Untuk saham PGEO malahan tadi sempat nyentuh resistennya di 1640 ya. Jadi tadi udah nyentuh resistennya lagi untuk saham PGEO, cuman gagal breakout, turun. Secara keseluruhan sih masih ditutup surplus 1,90% ke level 1605 untuk saham PGEO. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 25 September untuk saham PGEO secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Sebenarnya itu naiknya itu disertai distribusi oleh DP dan KZ. Untuk DP KZ ini 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali, jadi murni distribusi jualan di saham PGEO. Yang jualan itu KZ-nya versi lokal, untuk DP-nya versi asing ya. Jadi aslinya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi ini KZ, tapi harganya naik sih. Untuk yang nampung YP BP versi lokal. Jadi untuk besok mungkin buat patokan untuk saham PGEO untuk saat ini sih kalau menurut saya mending di teknikalnya aja ya. Soalnya ketika harga naik pun itu di distribusi harganya masih terus naik. Jadi market makernya emang ya dibikin seperti itu. Ya mungkin buat patokan ini aja ya. Kalau misal besok nggak bisa breakout, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit atau yang tadi udah taking profit, semoga aja untuk besok ini sih
Perhatikan saja level ini 1640 ya, bisa breakout di atas itu secara teknikal nggak menutup kemungkinan masih bisa naik lagi, cuman kalau gagal breakout mungkin akan bergerak, kalau nggak sideways dulu ada kemungkinan koreksi sih. Menurut saya sih seperti itu. Kalau secara teknikal ini udah konfirmasi uptrend sih sebenarnya ya, udah naik bentuk higher high, turun bentuk lower high, kemudian naik lagi, misal pun turun dan turunnya itu nggak bisa lebih rendah dari ini 1160-an, ya atau kemudian masih bisa naik lagi. Secara teknikal sih seperti itu. Jadi untuk besok mungkin mengingat ini harganya udah mendekati resisten ya, jangan buru-buru entry. Mungkin seperti itu ya untuk saham PGO. Untuk supportnya sih cukup jauh, kalau secara Fibonacci ada di 1450. Market maker utamanya CC, YP, MG, ketiga-tiganya cenderung trading ya. Untuk YP-nya lumayan banyak sih masih underbuy ya. Coba kalau kita cek di tanggal 18 CC ya, jualan ini sebenarnya kalau kita cek dari 1 minggu yang lalu kelihatan sekali ya, yang jualan sama yang masuk lebih banyak yang keluar sih, tapi harganya naik sih. Ya itu sih buat patokan mungkin teknikalnya aja. Untuk trading ya, untuk invest ya kita perlu lihat valuasi lebih dalam. Oke, itu untuk saham PGO sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan ya. Cuan hari ini cukup menarik ini untuk saham cuan ya. Jadi langsung dibuka hijau di awal market itu langsung open di 3170. 3160 sorry, untuk harga pembukanya di sini 3160. Sempat turun yang uji supportnya. Jadi kalau kemarin kan ini 3110, 3100 itu kan resisten, karena hari ini langsung open di atas itu berarti 3100 sudah jadi support untuk saham cuan ya. Sempat turun uji supportnya, cuman masih bertahan di atas itulah, tapi juga naik lumayan tinggi untuk saham cuan 3440 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, cuan tanggal 25 September secara keseluruhan sih sebenarnya ini didistribusi oleh MG ya, jadi perlu hati-hati. Yang jadi market maker utamanya juga MG-nya net sell 10 M-an, jadi mungkin tadi naik itu MG-nya jualan ya. Kalau kita lihat nilai transaksinya 40 M-an, jadi mungkin di awal market itu di HK dulu dinaikin, setelah di atas MG-nya taking keluar. Kemungkinan sih seperti itu untuk yang terjadi di saham cuan hari ini ya. Kalau ya transaksi hari ini didistribusi oleh MG, market maker utamanya juga MG, minus ada kemungkinan mungkin turun dulu ya, uji supportnya ini. Perhatikan aja level ini 3100, kalau jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu untuk saham cuan ya. Apalagi hari ini langsung masih ninggalin gap up ini, walaupun nggak lebar-lebar banget. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 3100 ya kemungkinan besar akan nutup gap. Kalau MG-nya terus jualan ya nggak menutup kemungkinan bisa turun lagi ya. Mungkin seperti itu untuk saham cuan ya. Jadi kalau mau entry di awal market jangan buru-buru, lihat aja ya situasi dan kondisinya, apakah bisa bertahan di atas 3100 atau enggak. Siapa tahu untuk MG-nya ya nggak HK lagi, kan kita nggak bisa mastiin ya. Oke, itu untuk saham cuan sih. Kembali lagi disclaimer, untuk besok perhatikan saya level ini kalau sampai jebol 3100 maka support kalau secara Fibonacci cukup dalam sih di 2690 80-an. Jadi kalau mau entry di harga-harga atas ini 3000-an ya, namanya buat scalpingan sih, buat trading, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham cuan ya. Selanjutnya kita akan cek saham Meta. Saham Meta hari ini candlenya hijau, cuman tadi pagi itu langsung open gap bawah ya. Jadi setelah keseluruhan ditutup minus 3,67% ya. Opennya di area sini. Jadi open di level 200, kemudian naik turun lagi. Untuk saham Meta secara teknikal untuk supportnya masih di sini sih, di 1191.96 ya, 196. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Meta hari ini tanggal 25 September ini kita bisa lihat bareng-bareng yang masuk sama yang keluar hitungannya lebih nggak kita jauh sih, cuman lebih banyak yang keluar ini. Market maker utamanya juga MGYP ya, keduanya net sell ya. Jadi tadi di awal market itu mungkin open gap bawah, naik turun lagi. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 bulan ini ya, YPMG keduanya masih punya posisi loh, ini masih pegang barang dan AVG-nya di 180 183.
180, 183 di area sini. Jadi floating profit ya, mungkin MG, YP hari ini net sell ya di harga atas ini kan mereka udah floating profit. Jadi mau jualan pun udah profit. Kalau kita cek dari tanggal 1 September ya, 1 bulan tanggal 1, berarti dari tanggal sini. Apalagi kalau kita cek dari hari-hari sebelumnya bisa jadi AVG-nya lebih rendah lagi ya. Misalnya kita cek di harga sini aja, AVG-nya di sini sih. Dari awal bulan ini 180-an. Jadi mungkin kalau mau entry amannya ya, amannya mungkin nunggu dekat-dekat 178, 180 ya. Kalau di area sini dan itu si MGYP itu masih punya posisi kalau mau entry. Tapi kembali ke disclaimer sih untuk besok mungkin ya transaksinya hari ini tanggal 25 ya. MGYP-nya net sell ada kemungkinan kalau turun ya hati-hati sih, mungkin perhatikan aja level ini ya 196 197 area sini untuk supportnya. Oke, itu untuk saham Meta dan mungkin itu aja ya untuk saham Meta. Untuk resistennya sih cukup tinggi, kalau digoreng lagi sih nggak menutup kemungkinan bisa ke 250-an ya, apalagi ini ya emang saham gorengan sih. Oke, itu untuk saham Meta ya. Untuk besok kayaknya sih ada kemungkinan bisa jadi merah dulu di awal market, jadi jangan buru-buru entry. Mungkin perhatikan aja level ini 196. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TGUK ya. Ini juga sahamnya MG TGUK. Jadi sempat naik lumayan tinggi, langsung dibanting turun, ditutup minus 14,20% ke level 145. Ya, tadi sempat naik turun juga. Coba kita cek apakah MG lagi. Soalnya TGUK kalau nggak salah underwriternya ya MG itu. TGUK hari ini tanggal 25 September, MG lagi ya, ini pelakunya net sell 9,5 M. Ya, untuk MG net sell 9,5 M dan nilai transaksinya 110 M-an ya. Jadi kemungkinan tadi yang naikin ya ini sih kemungkinan besar ini. Ya, tadi di awal market di HK dulu, ini yang jadi top buyer-nya juga hari ini sebenarnya MG, yang jadi top seller-nya juga MG ya. Ya kan? Ya, jadi ya emang gitu sih. Untuk besok sih perlu hati-hati, apalagi di sini ada gap up yang belum ketutup, ada kemungkinan mungkin merah dulu. Kalau nutup gap berarti ke 135 ya. Coba kalau kita cek mungkin dari harga bawahnya 20 Juli ya, ketika pas di bawah 20 Juli. AVG-nya di harga berapa? Yang pegang barang siapa? Juni, Juli 20. MG masih punya 11 eman sini, masih punya 11 eman dan AVGB-nya ada di 167, 100, oh floating loss ya. Hah? Di sini. Ini benar 20 Juli AVG-nya di 167 AVGB-nya. Berarti ya semoga aja masih ada kemungkinan untuk TGUK ya digoreng naik lagi. Cuman nggak tahu sih ini akurat nggak ya, kadang suka error soalnya ini kalau kita cek dari beberapa waktu yang lalu, apalagi kalau saham-saham yang gorengan ya, biasanya sih kadang gitu, cuman semoga aja enggak sih. Oke, itu untuk saham TGUK untuk besok sih buat patokan mungkin ini aja ya. Kalau tutup gap ke 136 turun di bawah itu mending wait and see aja dulu. Nah, kemudian di awal market merah dulu kayaknya. Oke, itu untuk saham TGUK dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.